Halo semuanya, jadi pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek ini, kami membuat game yaitu Boat Adventure. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan nama-nama kelompok dari game pembuatan game Boat Adventure. Yang pertama yaitu Putu Wisnu Ardya Chandra. Yang kedua ada Igusti Ngurah Dharma Atnyana. Yang ketiga ada saya sendiri yaitu Gede Satriadi Utama, dan yang terakhir yaitu Gede Bayu Budiarta. Jadi di sini saya akan membahas tentang storybook game, yang kedua ada storyboard game, dan ketiga yaitu uji coba game. Saya Gede Satriadi Utama dengan NIM 1915051075 dari kelas PTI 3B akan memulainya. Yang pertama yaitu tentang storybook game. Jadi seperti apa sih dan apa sih game dari Boat Adventure ini? Dari yang kita lihat yaitu pertama karakternya yaitu main karakter bernama Zaki, yang dimana ia seorang pengembara atau penjelajah pada hutan Amazon, khususnya pada sungai hutan Amazon, yang dimana pada penjelajahannya Zaki menggunakan boat dalam penjelajahannya. Sangat banyak rintangan yang dihadapi oleh Zaki, diantaranya seperti hiu, pusaran air, dan batu. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa Zaki mencari sesuatu pada hutan Amazon? Jadi yang dicari oleh Zaki yaitu sebuah emas, yaitu sebuah koin yang ingin dicarinya. Selanjutnya yaitu pada storyboard game. Di sini ada 4 level pada pengembangan game Boat Adventure ini. Ada level 1, level 2, level 3, dan level 4. Setiap rintangan memiliki kecepatan dan adanya atau tidak adanya pada setiap level. Seperti misalnya pada level 1 adanya hiu tetapi tidak adanya pusaran air dan batu. Selanjutnya seperti level 2 sudah adanya pusaran air dengan kecepatan sedang, dan level berikutnya yaitu level 3 sudah adanya semuanya, ada hiu, ada pusaran air dan juga batu. Dan level 4 semua rintangan pada level 4 akan bergerak sangat cepat, dan sungai akan semakin lama akan semakin sempit. Jadi pada level 1 lebar sungai lumayan besar, hingga level 4 sungai akan semakin sempit dan game akan terasa lebih susah. Jadi pada skor pada game Boat Adventure yang kami buat ini, dengan mencari koin, dengan satu koin berupa nilai 100. Pada level 1 kalian harus mendapatkan koin sebanyak 500 atau poin sebanyak 500 hingga mencapai level 2. Level 2 mencari koin 1500 hingga level 3 mencari koin 3500 hingga game over. Jadi pada game ini memiliki 3 nyawa, yaitu jika Anda terkena rintangan seperti hiu, pusaran air, dan batu, maka nyawa akan berkurang 1. Jika Anda terkena hingga 3 kali, maka nyawa Anda akan 0 dan Anda akan mendapatkan game over. Jadi jika kalian game over, jika kalian ingin memainkan gamenya lagi, kalian bisa menekan yes, akan mengulang kembali, dan menekan no jika ingin kembali ke main menu. Halo semuanya, jadi di sini saya akan mendemonstrasikan tentang game Boat Adventure ini. Jadi kita akan langsung saja run. Pertama kita lihat pada menu utama pada game Boat Adventure ini, ada tombol play di sini, ada tombol controller, ada tombol shift di sini. Jika kalian ingin melanjutkan gamenya. Yang di sini ada tombol I, yaitu tentang kredit dari game Boat Adventure ini. Yang pertama kita akan coba controllernya. Jadi di sini ada penjelasan siapa itu Zaki dan Zaki ingin mencari apa. Zaki akan menghadapi sebuah rintangan. Di sini ada controller menggunakan arrow, ada up, down, left, right. Yang di bawah sini ada kumpulkan koin sebanyak-banyaknya. Jadi kita bisa tekan tombol back ini. Kita bisa mainkan sekarang, kita coba. Nah, di sini pada stake 1 kecepatan rintangan masih sangat-sangat lambat.
Jadi sini pada stake 1 kita akan mengumpulkan 5 koin agar mendapatkan 500 poin untuk ke stake berikutnya. Jadi sini nyawa saya ada 3. Kalian bisa menekan tombol back jika ingin kembali ke menu, dan tombol save jika ingin meng-save gamenya, dan akan dilanjutkan terserah kalian. Di sini saya akan mencoba mendapatkan 500 koin sebisa saya agar ke stake berikutnya, yaitu stake 2. Nah, di sini ada notifikasi lanjut ke level 2. Level 2 background telah berubah dan kecepatan dari rintangan semakin cepat, dan ada rintangan baru yaitu pusaran air ini. Mari kita di sini pada level 2 kalian harus mencari 1500 koin agar mencapai ke level 3. Jadi mari kita mainkan gamenya. Kita coba dahulu ke level 3. Sudah terasa lebih cepat daripada level 1. Di sini pada pergerakan bot saya berikan keleluasaan agar lebih cepat dalam menghindarnya. Kita akan lanjut ke level 3. Background telah berubah dan ada rintangan baru yaitu batu. Jadi ada 4 rintangan di game Boat Adventure ini, dan ini akan terasa lebih cepat pada level 3 ini. Level 3 akan mencari koin sebanyak 3500, poin 3500, dan seperti yang kalian lihat stake terasa lebih cepat daripada level 1, level 2 dan level 2. Seperti itu. Dan jika kalian menabrak, saya contohkan, kamu telah menabrak dan ada notifikasi, dan tekan tombol OK jika ingin melanjutkan, dan nyawa Anda akan berkurang menjadi 2. Nah, tabrakan lagi. Saya akan coba game over seperti apa. Nah, kamu menabrak, continue. Skor kamu 2200 dan skor tertinggi 2200. Ini informasinya. Nah, jika kalian kalah akan dilanjutkan ke bagian ingin kemana. Jika kalian ingin yes, akan bermain game lagi. Jika kalian tekan no, akan kembali ke menu awal. Kita coba no. Nah, seperti itu, dan kembali ke menu awal. Jadi sini terakhir saya selipkan kredit dari pembuatan game Boat Adventure ini, yaitu ada saya sendiri, ada Gede Satria Utama, dan teman-teman pembuat game Boat Adventure ini, yaitu Gede Bayu Budiarta, Igusti Ngurah Dharma Atnyana, dan Putu Wisnu Arja Chandra. Pada pembuatan game ini saya sangat bekerja pada bidang UI-nya, pada pembuatan background, pembuatan UI lainnya, seperti itu, dan membantu teman-teman lainnya. Demikian pembuatan demonstrasi dari Boat Adventure ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan saya Putu Wisnu Ardia Chandra dari PT I3B dengan NIM 1915051017. Dan pada kali ini, di sini saya akan mempresentasikan mengenai game planning Boat Adventure yang sudah kami buat minggu-minggu ini. Dan sebelum kita melaksanakan presentasi pada kali ini, ada baiknya kita mengenal berbagai tahap-tahapan dalam perancangan game Boat Adventure. Pada tahap perancangan atau pembuatan game Boat Adventure yang telah kami selesaikan pada minggu-minggu ini terdiri dari 3 tahapan, di mana diantara yang pertama itu adalah tahap perancangan, yang kedua itu ada tahapan pembuatan dan pengumpulan aset, kemudian yang ketiga itu adalah penyusunan game melalui Greenfoot itu sendiri. Di mana yang pertama ini yaitu pada tahap perancangan. Perancangan dalam pembuatan game bertujuan untuk menentukan sebuah gambaran dari game yang akan dibuat sehingga mampu memenuhi spesifikasi game yang diminta dalam proyek ini. Kemudian pada pembuatan dan pengumpulan aset, properti yang digunakan di dalam game Boat Adventure ini didapatkan oleh kelompok kami sendiri atau buatan kami sendiri, dan ada pula yang didapatkan secara gratis dari pihak ketiga. Properti yang dimaksud terdiri dari atas background, aktor, dan suara latar game. Segala properti seperti yang didapat dari pihak ketiga tersebut telah kami cantumkan di dalam image dan sound dalam kredit game Boat Adventure kami.
Kemudian pada saat penyusunan game melalui Greenfoot ini dengan bahasa pemrograman Java, aset yang telah dikumpulkan oleh masing-masing kelompok itu akan disusun sedemikian rupa sehingga sesuai dengan story yang telah kami rancang. Dengan source code program yang lebih lanjut akan dibahas oleh teman saya nantinya. Nah, pada kali ini di sini saya akan lanjutkan untuk menjelaskan mengenai aset game board adventure. Nah, pada aset game board adventure ini terdiri dari beberapa aset, di mana yang pertama itu yaitu si Zaki, si pengendara bot, di mana Zaki ini merupakan sebuah karakter utama atau main karakter dari game yang kami rancang ini, yang akan digerakkan oleh player game untuk memperoleh sebuah poin dan untuk menghindari berbagai rintangan yang ada di dalam game, dengan kesempatan maksimal atau nyawa yang diberikan itu maksimal 3 poin dalam mengembarai sungai mereka. Kemudian terdapat ikan hiu, di mana ikan hiu ini merupakan sebuah rintangan yang harus dihindari oleh Zaki untuk mengarungi sungai. Jika tidak, maka nyawa Zaki akan berkurang 1, atau apabila Zaki telah menabrak hiu ini sebanyak 3 kali, maka game ini akan berakhir atau game over. Kemudian di dalam game ini terdapat juga batu kali. Batu kali merupakan sebuah rintangan yang harus dihindari Zaki untuk mengarungi sungai. Jika tidak, kapal bot Zaki ini akan rusak dan nyawa dari Zaki ini akan berkurang 1. Dan apabila nyawa Zaki habis pada saat game berlangsung, maka game akan berakhir atau game over dan skor poin akan ditotal selanjutnya. Kemudian pada game kami terdapat pohon-pohonan yang berada di pinggiran sungai, di mana pohon dalam game ini memiliki kegunaan sebagai pengindah background agar game tampil dengan menarik. Kemudian terdapat juga pusaran air. Pusaran air ini merupakan sebuah rintangan yang harus dihindari Zaki dalam mengarungi sungai. Apabila tidak, maka Zaki ini akan tenggelam dan nyawa akan berkurang 1. Dan apabila nyawa Zaki ini habis, maka game ini akan berakhir. Kemudian terdapat juga koin emas. Koin emas ini merupakan sebuah objek yang harus digapai Zaki sepanjang aliran sungai untuk mencetak skor terbaik dan menuju ke level selanjutnya. Kemudian dalam background game dan tampilan menu lainnya dapat kita simak pada slide selanjutnya, di mana pada background game ini terdapat background yang berbeda-beda di tiap levelnya, di mana seperti yang kalian lihat pada layar kalian masing-masing, di mana pada saat level 1 tampilan game akan seperti ini, dan kemudian level 2 warnanya akan seperti ini, level 3 warnanya akan seperti ini, dan level 4 adalah warnanya akan seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian terdapat juga tampilan menang dan juga tampilan kalah. Apabila player memenangkan dengan mengumpulkan koin yang dibutuhkan sebanyak-banyaknya, maka player akan melanjutkan pada level selanjutnya tanpa adanya tampilan lain. Contohnya seperti ini. Apabila saya berhasil menyelesaikan misi yang telah ada, maka arena dalam game tersebut akan langsung berubah seperti itu. Kemudian apabila player kalah dengan menabrak rintangan sebanyak kesempatan yang telah diberikan hingga habis, maka game akan menampilkan seperti gambar pada layar kalian. Nah, apabila player menekan tombol yes, maka pemain dapat melanjutkan permainan barunya. Kemudian apabila player menekan tombol no, maka pemain akan kembali pada menu home atau tampilan awal. Seperti itu. Kemudian pada menu awal game buat adventure ini, kalian dapat simak pada layar kalian masing-masing, di mana terdapat menu controller, itu yang seperti gerigi-gerigi. Kemudian ada menu play, menu about us, dan kemudian ada menu save atau load gamenya, seperti itu. Nah, pada game board adventure ini terdapat menu controller seperti gambar berikut ini.
Dimana apabila player mengklik tombol controller ini pada menu tampilan awal game, maka game akan menampilkan sebuah deskripsi game dan petunjuk permainan sebagaimana telah tertera pada layar kalian ini. Apabila player ingin kembali pada tampilan awal, maka mereka dapat mengklik tombol kembali seperti yang ada di layar kalian. Nah, pada saat kalian berada di menu controller, kalian akan disediakan deskripsi game dan juga petunjuk permainan, di mana ada sebuah story gamenya, di mana seorang Zaki ini adalah seorang pengembara yang ingin menjelajahi sebuah sungai, namun banyak rintangan yang harus mereka hadapi, di mana petunjuk permainannya ini disediakan kita dalam memainkan game ini. Kita harus mengumpulkan koin sebanyak-banyaknya, di mana apabila dengan kita mencari koin ini, kita dapat mengontrol main karakternya ini atau si Zaki ini dengan keyboard kalian, dengan menggerakkannya ke depan, ke belakang, ke samping kiri maupun ke samping kanan, seperti itu ya. Kemudian pada game yang kami rancang ini terdapat menu About Us, di mana pada menu About Us ini apabila player menekannya, maka game akan menampilkan tentang pembuat game itu sendiri atau nama kelompok kami sendiri. Dimana yang pertama itu adalah I Gede Satria Adi Utama, Gede Bayu Budiarte, I Gusti Ngurah Dharma Atnyane, dan saya sendiri Putu Wisnu Arya Chandra. Selanjutnya, apabila kalian ingin memulai sebuah permainan, kalian dapat memulainya dengan menekan tombol New Game atau menekan tombol Play seperti yang tampak pada gambar kalian. Nah, pada menu New Game ini merupakan sebuah menu yang harus dilakukan oleh pemain baru untuk memainkan setiap permainan, untuk menuntaskan setiap level yang ada di dalamnya dengan menekan tombol play-nya itu. Nah, apabila kalian telah selesai memainkan game tersebut dan telah mencapai level yang maksimal, kalian dapat menyimpannya. Dan apabila kalian ingin memainkannya lagi, maka kalian langsung saja untuk mengklik tombol load game seperti yang telah tertera di layar. Fungsi tombol load game ini adalah untuk melanjutkan suatu permainan yang telah dilalui oleh player. Misalnya player itu telah bermain hingga sampai level 4. Maka apabila player ingin bermain lagi, maka player itu akan bermain dari level 4 itu sendiri dengan menekan tombol load game itu. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Untuk presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya nanti. Dari saya sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Bayu Budiarta dengan NIM 1915051100, kelas PTI 3B. Pada hari ini kita akan menjelaskan tentang konsep OOP atau kepanjangannya, yaitu Object Oriented Programming pada game Boot Adventure yang telah kami buat. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan shortcode main aktor atau aktor utama ataupun otak dari game ini, yaitu ada Boot. Nah, di mana Boot ini adalah sebuah perahu yang nanti akan menjelajahi suatu sungai untuk mendapatkan poin-poin dan bisa digerakkan kiri, kanan, depan, belakang. Untuk shortcut dari Boot ini dapat kita lihat pada aplikasi Greenfoot. Di sini saya akan memperlihatkan sedikit perkodaan dari Boot ini. Di sini nantinya dapat mengatur atau saling terhubung dengan program lain, mengingat ini adalah main aktornya, seperti background, nilai, dan juga yang lainnya. Nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu yang berikutnya kita akan membahas tentang konsep OOP pada game Boot Adventure yang pertama, yaitu ada kelas, dimana kita sebelum membahas ke kelas ada dua superkelas yang harus kita ketahui pada game ini, yaitu World dan juga Aktor. Dan kelas, kita memiliki 12 kelas yang bisa dilihat pada slide berikut ini, dan juga memiliki beberapa subkelas yang akan saya jelaskan pada aplikasi Greenfoot ini.
Untuk game adventure, dia memiliki dua buah superclass, yaitu ada world, ada actor. Lalu untuk kelas ada background, ada bio, ada board world, lalu ada game over, hub, level 2, level 3, level 4, serta nilai untuk superclass world. Lalu pada superclass actor ada button, ada move, dan juga rintangan untuk kelasnya. Lalu juga memiliki subclass yang dapat kita lihat pada bidang button, seperti ini dan ini. Nah, kembali lagi, untuk kelas sudah saya jelaskan, tadi bisa dilihat dalam game yang telah kami buat. Lalu yang konsep selanjutnya, konsep OOP pada game Board Adventure selanjutnya adalah objek. Jadi objek ini adalah suatu instan dari kelas. Jika kelas secara umum mempresentasikan template atau sebuah objek, sebuah instan ini adalah referensi nyata. Jadi kelas ini intinya dari objek ini maksud saya adalah suatu benda ataupun aktor itu sendiri. Kita memiliki 8 objek. Yang pertama ada board atau pemeran utamanya, lalu ada coin, di mana coin ini nantinya akan dikumpulkan oleh bot untuk mendapatkan poin seperti itu. Lalu di sini adalah sebuah hiasan di sampingnya atau pohon. Lalu ada batu sebagai suatu penghalang yang nantinya akan menabrak batu, maka bot ini akan semakin berkurang nyawanya. Lalu ada hole, lalu ada sak dan juga sak 1. Nah, jadi di sini bot itu memiliki 3 buah nyawa, yaitu nyawa 1, nyawa 2, dan nyawa 3. Dan juga memiliki 4 level dalam game ini yang nantinya harus mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya untuk dapat meningkatkan levelnya. Seperti itu untuk konsep objek. Lalu yang selanjutnya adalah konsep inheritance, yang dimana inheritance atau pewarisan adalah sebuah objek yang dapat mempunyai suatu turunan atau subclass. Dalam hal pemrograman, maka dapat diimplementasikan dengan sebuah kelas yang mempunyai kelas turunan. Nah, di sini saya sudah screenshot dari game yang telah kita buat. Seperti ini, dari superclass menuju ke kelas, lalu ada subclassnya. Seperti itu. Untuk konsep ini kita sudah ada. Lalu untuk konsep yang selanjutnya adalah konstruktor. Jadi apa sih itu konstruktor ya? Jadi konstruktor adalah sebuah kode yang nantinya akan dipanggil tepat sebelum sebuah objek itu dibuat oleh sebuah kelas. Jadi konstruktor biasanya itu digunakan untuk mengatur variabel sebelum digunakan. Pada game yang kita buat, konstruktornya adalah seperti ini. Nah, jadi untuk konstruktornya di sini kita punya background. Dapat dilihat di sini, saya akan memperlihatkan sedikit kode dari background ini seperti ini, yang dimana pada gambar ini merupakan suatu konstruktor dari kelas awal yang merupakan kelas yang akan menghasilkan suatu objek tampilan awal pada saat game pertama kali dibuka. Di dalam game kami, source code awal hanya memberikan seperti efek background, opening, kemudian lengkapi dengan tombol-tombol seperti tombol start dan lainnya. Seperti ini dapat kita lihat di sini bersama-sama. Lalu dapat berpindah ke stage yang akan dituju selanjutnya. Misalkan kalau kita play akan memulai gamenya dan juga lain-lainnya. Seperti itulah dari fungsi kode konstruktor. Lalu kembali lagi ke materi kita, yang selanjutnya ada static variable. Di sini pengertian dari konsep static variable pada OOP yaitu adalah suatu jenis variabel yang dideklarasikan menggunakan keyword static. Dalam membuat static variable, berikut hal yang pasti ada dalam konsep ini. Yang pertama itu, static variable ini akan dibuat ketika suatu program sedang berjalan dan akan dibersihkan ketika program berhenti. Lalu static variable dapat diakses menggunakan nama kelas ataupun tidak, seperti itu. Lalu static variable memiliki default value. Lalu default value dari static variable apabila tipe data yang digunakan number adalah 0, lalu default
value dari static variable apabila tipe data yang digunakan boolean atau false. Default value dari static variable apabila tipe data yang digunakan reference atau objek adalah null, lalu value dapat diinisialisasikan pada waktu deklarasi melalui konstruktor. Jadi pada game yang kami buat di sini dari konsep tersebut adalah kelas nilai, di mana kelas nilai ini adalah nanti memberikan suatu nilai kepada bot, misalkan nanti saat dia menabrak dan juga mengumpulkan poin. Di sini dapat dilihat bahwa dia memiliki 3 buah nilai. Jadi seperti itu untuk konsep static variable. Lalu yang selanjutnya ada static class. Nah, jadi static class itu adalah sifat yang bisa digunakan oleh variabel atau metode. Jika menggunakan static pada variabel atau metode, memanggilnya kita tidak perlu mengisikan sesuatu. Jadi di sini static class itu dalam pengkodean game kami adalah dari again. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pengkodean ini di mana suatu static class itu seperti suatu nanti nilai yang akhirnya akan dikumpulkan seperti itu. Lalu yang selanjutnya konsep OP yang selanjutnya adalah polymorphism. Jadi yang disebut dengan polymorphism adalah salah satu konsep penting dalam Object Oriented Programming atau OP. Di bahasa Java sendiri telah diabstraksikan dan inheritance polymorphism berarti banyak bentuk. Nah, dalam video yang telah diberikan oleh Bapak Wiguna selaku pengampu mata kuliah PBO telah dijelaskan di sana bahwa polymorphism ini dicontohkan seperti misalkan ada truk, lalu truknya itu bisa memiliki turunan yang lebih kecil seperti mobil dan juga lainnya. Nah, di sini pada game kami kita punya sak, lalu sak 1, di mana sak 1 merupakan turunan dari sak yang pertama. Jadi seperti itu konsep OOP pada game Boat Adventure yang telah kami buat. Untuk materi selanjutnya atau penjelasan kode akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Igusti Darmatnyana dengan NIM 1915051059. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang code dari game yang telah kami buat, yaitu game Boat Adventure. Jadi untuk persingkat waktu langsung saja ke penjelasannya. Seperti penjelasan teman saya sebelumnya, pada game Boat Adventure yang kami buat ada 2 buah superclass, yaitu Word dan Actor, dan terdiri dari beberapa kelas dan subclass. Ini bisa kita lihat sendiri di sini. Jadi di sini saya akan menjelaskan code perwakilan salah satu dari superclass ini. Mungkin di aktor karena banyak saya akan menjelaskan 2. Kenapa demikian? Karena sebenarnya kelas-kelas dan subkelas ini saling terhubung satu sama lain. Jadi ketika saya misalnya menjelaskan bagian yang kompleks seperti boat ini, maka di boat ini juga akan terdapat beberapa penjelasan tentang misalnya rintangan, batu, hole, sak 1. Jadi secara langsung saya akan juga menjelaskan tentang bagian yang lainnya. Jadi saya mengambil perwakilan yang paling kompleks dari masing-masing superclass. Baiklah, untuk yang pertama dari superclass Word, saya memilih level 2. Kenapa saya memilih level 2 bukan level 1 atau Boat Word? Jadi di sini
terdapat kenaikan level, jadi menurut saya lebih kompleks. Baik, langsung saja saya akan mencoba menjelaskannya. Di sini ada starting score 500 ini, jadi skor 500 ini adalah poin yang dibutuhkan dari player atau bot atau Shizaki untuk menuju ke level selanjutnya. Nanti di bawah akan lebih dijelaskan. Jadi super ini adalah untuk membuat word dengan ukuran 600 kali 100 kali 1000 maksud saya. Kemudian dalam add object atau menambahkan objek baru berupa boot ke dalam word yang telah kita buat. Kemudian bagian ini adalah untuk memunculkan kelas-kelas lainnya dalam word yang telah kita buat, seperti point class, boot class, star class 1, boot word, whole, coin, trace, dan lain-lain. Telah jadi di game ini ada 4 hal yang akan muncul selain boot atau pemeran utamanya. Ada 3 hal yang akan muncul seperti rintangan. Rintangan ini akan terbagi lagi menjadi 4. Koin, kemudian koin ini dibutuhkan untuk menambah poin untuk menuju ke level selanjutnya. Trace adalah sebagai hiasan atau dekorasi di dalam game. Kemudian kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu rintangan. Pada rintangan ini objek shark atau objek hiu ini akan muncul secara random atau acak untuk menghambat bot atau player. Begitu juga dengan bagian ini, menambahkan objek shark 1 untuk menghambat player. Secara acak munculnya dari bagian atas word atau sungai. Ini memunculkan hole atau lubang pusaran air juga pada level ini. Jadi pada level ini belum bisa kita temukan obstacle yang keempat, yaitu batu. Jadi pada level ini hanya terdapat 3 obstacle atau 3 rintangan. Kemudian masuk ke koin. Jadi di koin ini juga akan sama dengan rintangan, dia akan muncul dari bagian atas word, tapi bedanya jika rintangan ini harus dihindari, tapi koin ini harus ditangkap untuk mendapatkan poin dan untuk menuju ke level selanjutnya. Untuk lebih jelasnya nanti koin akan ada penjelasannya di bagian boot. Kemudian trees adalah pohon atau hias-hiasan yang muncul secara acak juga di bagian kiri dan kanan word. Jadi itu akan muncul secara acak. Dan segitu saja penjelasan dari level. Kemudian kita menuju ke superclass yang kedua. Di bagian class move, yaitu subclass boot. Di sini menurut saya ini yang paling kompleks. Yang pertama, di sini muncul Game Over Wave, The Arrival Battle 2. Di sini adalah musik yang mengiringi kita ketika bermain game. Kemudian lanjut, di sini bisa kita lihat di sini ketika kita menekan tombol exit, ketika kita menekan tombol exit, maka musik akan secara otomatis berhenti atau stop. Dan di sini
musik play loop yang kita ketahui adalah perulangan, jadi pada beberapa bagian musik akan diputar berulang. Kemudian adalah ini adalah bagian yang saya jelaskan tadi, yaitu penambahan nilai. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya tentang penambahan nilai pada game Boat Adventure ini. Jadi untuk menuju suatu level, player memerlukan poin dengan cara mendapatkan koin. Jadi dari level 1 menuju ke level selanjutnya, level 2 membutuhkan 500. Kemudian dari level 2 ke level 3 kita membutuhkan 1500 poin. Kemudian untuk level selanjutnya, level terakhir, yaitu kita membutuhkan 3500 poin. Jadi ketika nanti menuju ke level selanjutnya, maka musik akan dihentikan. Sini adalah perhitungan untuk pertambahan poin dari koin yang kita dapatkan dari satu buah koin kelas ini yang ditangkap oleh player selama permainan akan menambah poinnya sebanyak 100. Kemudian sini ada untuk naik level. Jadi untuk naik level pada level 1 pada level awal diperlukan 500 poin. Jadi setiap diperlukan 500 poin, dan setiap menangkap koin akan menambahkan sebanyak 100 koin. Dan di sini juga ketika kita berhasil naik ke level selanjutnya, maka kita akan mendapatkan notifikasi lanjut ke level 2, selamat. Dan juga ketika kita berhasil menuju ke level selanjutnya, maka kecepatan game akan bertambah. Begitu juga dengan level-level yang lainnya. Ini level 2, maksudnya level 3 dibutuhkan 1500 poin untuk menuju ke level selanjutnya. Di sini penambahan poinnya, setiap koinnya tetap 100. Juga tetap mendapat notifikasi jika kita berhasil lanjut ke level 3. Di sini game akan semakin cepat, dan di level terakhir atau level 4 poin yang dibutuhkan adalah 3500, dan pertambahan poin dari koin yang kita tangkap adalah 200. Di sini juga mendapatkan notifikasi sama dengan level-level sebelumnya, dan juga kecepatannya juga tentunya akan bertambah. Kemudian lanjut ke bagian selanjutnya, cek benturan. Jadi ketika aktor atau boat menabrak shark satu, hole atau batu, maka akan terjadi pengurangan pada nyawa atau bahkan game over jika nyawa sudah habis. Nanti akan dijelaskan di bagian bawahnya. Jadi ini seperti ini. Ketika kita menabrak, kita akan mendapat notifikasi kamu menabrak. Juga akan muncul continue jika kita masih memiliki nyawa cadangan. Jadi setiap kita menabrak, nilai nyawa kita akan berkurang sebanyak 1. Nyawa yang di awal diberikan pada game adalah 3 poin nyawa. Kemudian jika game over ini terjadi jika nyawa sama dengan 0, dan juga ketika perahu atau boat kita ini menabrak obstacle, dan maka akan terjadi game over. Pada game over yang ditampilkan adalah skor dasar ini dan skor tertinggi yang pernah kita dapat.
Ini adalah pergerakan dari boot. Jadi seperti yang teman saya jelaskan, pada game boot adventure ini boot kita bisa bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas dan ke bawah. Di sini kita juga bisa melakukan save. Kita bisa melakukan save tentang game yang telah kita lakukan. Kemudian di sekian untuk aktor boot. Kemudian masuk ke super class yang selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang obstacle atau rintangannya, yaitu saya memilih bagian batu saja sebagai contohnya. Jadi ketika action atau act atau play, check collision ini adalah collision bisa juga dianggap benturan. Kemudian drive down adalah ketika rintangan itu turun dari bagian atas word untuk menghalau boot ke bagian bawah. Kemudian end of road adalah bagian akhir dari word atau map. Jadi obstacle atau rintangan ataupun koin yang jatuh dari atas akan otomatis dihilangkan ketika sampai di bawah. Jadi ini adalah check collision atau benturan. Jika terjadi benturan antara obstacle dengan boot, maka otomatis objek yang menabrak itu akan hancur. Di sini adalah batu, karena kita memilih tentang batu tadi, maka batunya akan hancur atau dihilangkan. Kemudian juga di end of road atau di bagian bawah, bagian akhir sungai atau wood, ketika player berhasil menghindar, maka bot ini akan terus berjalan dan juga akhirnya akan dihapuskan. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kekurangan penjelasan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya tutup dengan terima kasih.